Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan satu proses pengolahan limbah organik, yaitu dengan menggunakan atau dengan budidaya maggot. Kali ini kegiatan saya diadakan di Pusat Pengolahan Limbah Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate. Maggot itu merupakan larva dari lalat BSF atau Black Soldier Fly yang dia memiliki siklus hidup selama 45 hari, dimulai dari lalat dewasa yang bertelur, kemudian masuk ke fase instar dan menjadi prepupa, dan kemudian masuk ke fase pupa, lalu menjadi lalat dewasa kembali. Ya, karena ini masih masa percobaan, maka biofon yang kami buat itu hanya berukuran 2 kali 1 meter aja, dimana kalau kita lihat pada biofon ini itu ada 3 tingkatan. Di 2 tingkat pertama itu kami gunakan sebagai tempat ketika telur BSF sudah menetas, kami tempatkan di sini sebagai biofon pembesaran. Nah, ketika nanti sudah agak besar, kami pindahkan ke bawah. Di bawah itu merupakan biofon migrasi, di mana di fase ini perpindahan dari fase instar menuju ke fase pupa. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana proses budidaya maggot. Yang pertama, proses menetaskan telur dari lalat BSF ini. Yang bahan dan alat yang digunakan yaitu dedak, pur ayam, telur BSF, dan kita mesti menyediakan baskom dan juga rang yang nanti kita gunakan untuk melindungi telur tersebut dari predator seperti cicak dan sebagainya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita campurkan semua bahan-bahan tadi. Ini saya gunakan dedak yang digunakan ini sebagai pakan nanti atau tempat jatuhnya telur BSF yang sudah menetas. Dituangkan air, setelah itu kita aduk. Kemudian kita tuangkan pur ayam. Ini berfungsi untuk memberikan nutrisi ketika nanti telur-telur maggot tersebut sudah menjadi baby maggot atau sudah menetas. Setelah kekentalannya dirasa sudah cukup, sekarang kita pasang rang yang sudah dibuat. Ya, ini sebagai tempat untuk meletakkan telur maggot nantinya. Kemudian di atas rang itu kita letakkan tisu ya. Ini berfungsi untuk menahan telur maggot agar tidak langsung jatuh ke adonan yang tadi kita buat. Nah, nanti ketika telur tersebut sudah menetas, dia akan dengan sendirinya bermigrasi ke bawah untuk mencari pakannya sendiri. Ini kita keluarkan telur maggot tersebut ya, kemudian kita pelan-pelan letakkan dia di atas tisu tadi. Sebaiknya kita buat dia agak tersebar. Ini berfungsi untuk memudahkan migrasinya ketika nanti telur tersebut sudah menetas. Ini dia bentuk telur maggot tersebut ya. Ini sudah ada sebagian yang menetas. Selanjutnya kita tutup wadah tersebut agar tidak diganggu oleh predator seperti kadal atau cicak. Nah, setelah ini kita simpan di suhu ruangan sampai nanti telur tersebut telah menetas sepenuhnya. Setelah menetas nanti kita baru pindahkan dia ke biofon pembesaran yang tadi kita buat. Ya, setelah menetas kita pindahkan ke biofon pembesaran, dan di fase inilah larva BSF atau kita
sebut maggot ini dia sangat lahap untuk mengkonsumsi bahan-bahan organik ya, sisa konsumsi kita sendiri. Dan beginilah bentuk dari larva BSF tersebut. Setelah mulai memasuki fase prepupa, larva tersebut kemudian akan bermigrasi dengan sendirinya, sehingga kita perlu untuk memindahkan ke biofon migrasi ya. Ini proses migrasi sendiri, jadi dia mencari tempat yang lebih sepi. Nah, inilah memasuki fase prepupa ya. Ini tidak lama lagi dia menjadi pupa yang siap untuk menetas kembali menjadi lalat dewasa. Ketika sudah memasuki fase pupanya, kita pindahkan ke tempat yang lebih gelap ya. Kita pindahkan dia ke tempat yang lebih gelap agar dia mudah nanti untuk menetas. Bisa kita masukkan ke tempat seperti ini. Setelah berubah menjadi lalat dewasa, nanti BSF tersebut akan keluar melalui lubang tersebut. Nah, sehingga lubang yang itu sebaiknya kita hubungkan ke kandang dari BSF yang kita buat dari paranet. Beginilah wujud dari black soldier fly dewasa. Yang kemudian ini siap untuk kawin dan bersiklus kembali, sehingga menghasilkan larva lagi, yang kemudian dia akan memasuki fase pupa lagi dan kembali menjadi lalat dewasa. Ketika lalat betina sudah bertelur, maka dia akan mati. Dan ini adalah kasgot atau pupuk padat yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik oleh larva BSF tadi. Selanjutnya kami bawa hasil dari budidaya kami ini ke masyarakat. Kami perkenalkan ke masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Dan dari sini kita lihat bahwa masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat tertarik untuk mengembangkan BSF tersebut. Hanya saja memang perlu untuk dilakukan pelatihan secara berkala kepada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.